kemajiran gitu ya, khususnya kemajiran. Dan nanti setiap hari Senin pagi Anda akan bertemu dengan dosen-dosen yang berbeda gitu ya, dengan dosen-dosen yang berbeda. Dan pagi ini untuk mengawali pertemuan kita untuk lab kemajiran, beberapa kali yang lalu kan dengan kebidanan, sekarang kita kemajiran, dan pagi ini kita bicara mengenai gangguan reproduksi karena faktor hormonal. Karena bahasanya adalah faktor hormonal, tentu saja yang harus dipahami terlebih dahulu adalah mekanisme hormonal secara fisiologis gitu. Nanti dari mekanisme hormonal secara fisiologis ini kita bisa tahu gitu bahwa ada berbagai gangguan yang bisa terjadi apabila mekanisme fisiologis dari hormonal ini tidak tepat. Bisa terjadi hambatan misalnya pada FSH-nya, bisa terjadi hambatan pada LH-nya, bisa terjadi hambatan pada estrogennya, progesteronnya, kemudian bisa juga aksis dari hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Itu adalah sumbu utama dari proses reproduksi berlangsung. Jadi, saudara sekalian, ya, ini kita lihat hormon ini merupakan substansi yang Anda tahu nanti buka-buka itu di fisiologi FAAL gitu ya, mata kuliah FAAL, kemudian juga biokimia itu Anda bisa lihat secara detail apakah yang dimaksud dengan hormon sebenarnya. Yang jelas hormon ini adalah substansi yang disintesa oleh endocrine gland gitu ya, dan disalurkan lewat blood circulation dalam jumlah yang kecil, dan meskipun jumlahnya sangat kecil, dia bisa melaksanakan fungsinya itu sebagai inhibisi, stimulasi, atau meregulasi aktivitas daripada jaringan atau organ yang menjadi sasaran. Jadi harus punya target organ untuk hormon. Saudara sekalian, dari saat ini sampai ke belakang nanti Anda akan ketemu dengan siklus reproduksi ini, gitu. Siklus reproduksi ini dari mulai estrus. Kalau estrus itu pertanda apa ya, saudara sekalian? Coba saya minta salah satu apa salah dua, nggak apa-apa, ngomong barengan juga boleh deh. Estrus ini penanda apa? Ketika hewan betina yang tadinya nggak estrus, kemudian dia estrus, berarti penanda apa? Birahinya sudah muncul, dokter. Nah ya, kalau birahinya sudah muncul berarti? Waktunya untuk dikawinkan. Waktunya untuk dikawinkan. Kalau selama ini tidak pernah birahi, kemudian muncul birahi, berarti? Berarti apa? Hah, gimana? Muncul hormon estrogennya, dok. Jangan berpikir ke arah patologis dulu dong, fisiologis dulu. Ya sudah dewasa kelamin, gitu loh. Sudah dewasa kelamin, sudah muncul estrus. Tadinya tidak ada kan estrus karena dia memang belum dewasa kelamin. Kemudian muncul estrus, berarti petanda dewasa kelamin. Dan tanda estrus ini merupakan tanda yang sangat penting di bidang kedokteran hewan. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai kedokteran hewan itu selalu based on produktivitas dan reproduktivitas. Peternak tuh akan panik kalau sapinya nggak estrus, gitu. Peternak akan panik kalau sapinya nggak birahi, nggak menunjukkan tanda-tanda birahi, panik. Karena apa? Karena potensi jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan sapinya majir gitu. Makanya mata kuliahnya jadi mata kuliah kemajiran, mata kuliah sterility dan infertility gitu. Jadi kalau memang sudah waktunya dewasa kelamin tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, biasanya peternaknya akan galau gitu. Ya, jadi saudara sekalian, ini stopnya proses reproduksi dimulai. Gitu. Nah, sepanjangan Anda nanti mendapatkan materi mengenai kemajiran, itu nanti akan urut mulai dari estrus sampai nanti fase partus. Gitu.
Jadi pada periode estrus ini, ya, kalau aman, kalau tidak ada masalah, yang ditunggu oleh peternak, gitu ya, akan terjadi pelepasan sel telur, ovulasi. Kalau peternak lapor pada inseminator atau dokter hewan bahwa sapi saya birahi dok, sapi saya birahi Pak inseminator, ini laporannya mesti tepat sehingga Pak inseminator akan datang tepat waktu gitu untuk melakukan inseminasi buatan pada ternaknya. Kalau Pak peternak ini terlambat melaporkan atau tidak mampu mendeteksi tanda-tanda birahi, maka lewat masa reproduksi untuk kali itu lewat, gitu. Ya, bisa jadi terlambat melaporkan sehingga apa? Sehingga ketika sperma diibkan, sel telurnya sudah tua, nggak ketemu. Gitu. Di mana ketemunya sperma dan ovum? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ketemu di mana? Tuba Falopi, dok. Tuba fallopi. Di bagian mana dari tuba fallopi? Ismus, dok. Di bagian mana dari tuba fallopi? Ismus. Hah? Nyarang. Okay. Nama lainnya tuba fallopi apa sih? Tidak. Oviduct. Oke. Nama lainnya lagi apa? Duh, enggak tahu. Kalau radang pada tuba fallopi namanya apa? Yuk, ada 44 mahasiswa. Hah? Gimana? Siapa tadi yang menjawab? Siapa Mbak? Kalau terjadinya radang, ya, apa jawabannya? Salpingitis. Berarti nama lain dari tuba fallopi itu selain oviduct apa? Loh, wes nih. sudah dijawab benar. Nggak usah takut kalau sama saya. Jadi semuanya harus aktif gitu. Apa? Saudara sekalian? Nama lain dari tuba fallopi selain oviduct? Salping, namanya salping itu nggak pernah jadi tuba fallopiitis atau ovidusitis gitu kan, nggak pakai istilah salping, jadi salpingitis. Nah, saudara sekalian, jadi kalau estrusnya aman dia akan sampai pada tahap ovulasi. Tapi kalau nggak aman, ini yang kita lihat. Bisa saja pada waktu estrus ini terjadi anestrus, kemudian bisa saja ada tanda-tanda silent estrus, ada subestrus atau nymphomania. Saudara sekalian, anestrus, silent estrus, subestrus, nymphomania ini adalah tanda saja dari satu gangguan reproduksi, dari case reproduksi. Jadi dari reproduction cases gitu. Tanda. Jadi kalau ada anestrus berarti kita harus hati-hati. Apa saja gangguan reproduksi yang bisa menyebabkan anestrus. Bukan hanya satu, banyak. Kalau Anda meraba ovarium, Anda pada waktu melakukan palpasi rektal, sebenarnya kalau kita tidak pandemi, gitu ya, kita tidak dalam musim pandemi, tidak dalam wabah, itu kalau Anda ke lapangan kemudian melakukan aktivitas pemeriksaan organ reproduksi secara luring atau offline atau hands-on, hukumnya wajib untuk menemukan ovarium, untuk bisa meraba ovarium. Karena apa? Karena ada banyak gangguan ini itu yang disebabkan oleh terjadi sesuatu pada ovarium. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan wabahnya berakhir, kemudian nanti Anda punya kesempatan untuk benar-benar melakukan palpasi rektal secara hands-on, nggak cuma lihat video, nggak cuma lihat gambar, nggak cuma mendengar dari penjelasan dosen, tetapi benar-benar melakukannya. Itu. Cuman saya pengen tahu, apakah di antara Anda sudah ada yang pernah palpasi rektal?
Ada belum? Sudah, Dok. Ah, Sudah, pinter. Berapa kali dalam hidup Anda melakukan palpasi rektal? 3 kali, Dok. Ah, bagus. Apa yang Anda raba? Waktu itu hanya teraba si serviksnya, Dok. Oh, Yang rugi. cincin-cincinnya itu, tapi nggak begitu jelas. Loh, rugi kalau sudah 3 kali Anda nggak ngeraba semuanya. Rugi loh. Kalau Anda melakukan palpasi rektal itu, kan masuk ke dalam rektum sapi tuh, tangan Anda. Ya nggak? Panjang Iya. ya, pergelangan tangan sampai ke siku itu kan masuk. Anda kan di depannya bokongnya sapi itu ya. Depan, dan harus masuk ketemu feses kan? Benar nggak? Masuk ketemu feses. Menguras feses apa enggak? Menguras. Nah, rugi kan kalau cuma nguras-nguras feses, kalau nggak dapet yang dituju. Rugi banget kalau menurut saya sih. Jadi kalau sekali oke, kalau 2-3 kali udah mulai dapet semua tuh, serviks, bifurkasio, kemudian nanti kalau Anda sudah meraba bifurkasio, udah otomatis itu pegang kornua pasti itu. Jadi bifurkasio ya sudah di depan, di percabangan itu, percabangan kornua kan. Kemudian harus ketemu ovarium gitu. Karena apa? Karena di sini ini adalah yang ditunjukkan kalau kita meraba ovarium itu yang ditunjukkan adanya kelainan yang bisa menyebabkan tanda-tanda kelainan pada birahi. Nah ini. Baik, oke, nanti kalau punya kesempatan lagi ya, kalau Anda punya kesempatan lagi silahkan lakukan eksplorasi yang sungguh-sungguh. Makanya namanya kan sebetulnya eksplorasi rektal, bukan hanya palpasi doang gitu, tapi eksplorasi, mengeksplor, mencari. Nah, saudara sekalian, kalau estrusnya aman, nih kita bisa menuju ke arah ovulasi. Nanti pada ovulasi, kalau aman tentu saja ke fertilisasi, akan ketemu dengan sperma yang diibikan oleh inseminator. Tapi kalau nggak ketemu, kalau terjadi sesuatu pada peristiwa ovulasi ini, maka bisa tidak bertemu dengan fertilisasi. Itu ya, tidak bertemu dengan peristiwa fertilisasi, nggak ketemu dengan sperma, tidak terjadi fertilisasi. Apa yang terjadi pada ovulasi kalau misalnya ada gangguan ini dia, ovulation failure atau gagal ovulation, ada delayed ovulation, jadi ovulasi yang terlambat dan multiple ovulation. Kalau ini terjadi, maka bisa terjadi gagal fertilisasi. Karena apa? Karena spermanya nggak bisa ketemu dengan ovum, dengan sel telur. Kan ada ovulation failure, ada kegagalan proses ovulasi. Kan ada delayed ovulation. Jadi spermanya masuk tapi nggak ketemu sama ovum, nggak ketemu, jadi ya tidak terjadi fertilisasi. Kemudian multiple ovulation biasanya kalau pada hewan monopara ini kejadiannya kecil, hanya 2-3% gitu ya, tetapi kalau pada multiple ovulation karena banyak produksi ovumnya, maka pasti ada ovum yang terbuang gitu ya. Kalau misalnya 15% dari ovulasi dari populasi dia multiple ovulation, ya jadi tinggal membayangkan saja pasti ada 13% yang terbuang gitu ovumnya. Nah, kalau ini aman, pindah ke fertilisasi. Ya, di setiap tahapan ini bisa saja terjadi gangguan pada proses reproduksi. Ya, jadi kalau fertilisasinya tidak masalah, benar-benar terjadi pertemuan antara ovum dan sperma, maka yang kita nantikan adalah implantasi embrio. Tetapi kalau ada sesuatu yang terjadi di sini, ini dia, fertilization failure. Bisa gagal bertemu antara ovum dan sperma. Gitu. Nah, kalau ini aman, kita masuk ke sini, apakah bisa terjadi sesuatu pada peristiwa implantasi ini? Bisa saja. Apakah yang terjadi? Kematian embrio dini. Kematian embrio dini. Nah, kalau nanti akan dikupas ini sepanjang Anda kuliah nanti ke belakang, nanti ini akan dikupas satu persatu.
Saya mengawali dulu bahwa kita akan ketemu dengan siklus reproduksi sampai kuliah nanti berakhir di ujung tanggal berapa itu di bulan Desember. Ya. Kemudian kita masuk pada pregnancy. Kalau implantasinya aman, dia melekat sempurna, kemudian pertumbuhan embrio menjadi fetus ini bagus, maka terjadilah pregnancy. Apakah pada keadaan pregnancy itu aman-aman saja? Belum tentu juga. Mungkin saja bisa terjadi kematian fetal, abortion, mummification, maceration, and episematous gitu. Kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi pada waktu hewan bunting gitu ya. Nah, kalau ini aman, maka sudah saatnya partus. Saat partus. Apakah bisa terjadi sesuatu pada saat itu? Bisa sekali. Yang Anda terima kemarin materinya, ada distokia, ada perinatal death. Kemudian kalau partusnya selesai, jangan keburu seneng karena ada peristiwa kejadian, ya, ada kejadian yang berbahaya di sini. Ada kondisi pasca partus. Gitu. Bisa terjadi metabolic disorder, ada neonatal death, jadi lahir kemudian mati. Nah, saudara sekalian, siklus reproduksi dari estrus, ovulasi, fertilisasi, implantasi, pregnancy, partus, dan pasca partus ini ada 4 faktor besar yang menentukan, yang mempengaruhi. Apakah itu? Ini dia. Jadi ada hormonal, genetik, infeksius, dan manajemen. Nah, dari 4 faktor ini kita ke sini dulu. Hormonal dulu. Ya, baik. Lanjut. Saudara sekalian, kita tahu ini adalah hipotalamus, ini adalah hipofisa. Kita lihat gambarnya beda ini. Ini adalah hipofisa anterior dan ini adalah hipofisa posterior. Hormon-hormon yang berkaitan erat dengan proses reproduksi itu dihasilkan oleh hipofisa anterior dan juga tentu saja hipofisa posterior. Ya. Di sini ada hormon yang sangat menentukan terjadinya proses pada ovarium. Hormon apa? Saya mau tanya pada Anda. Hormon apa? Di hipofisa anterior. Semuanya udah tahu, cuman mau bicara itu kok rame nanti ya, karena kan ada 44 orang gitu yang dalam ruang Zoom meeting ini. Tapi nggak apa-apa, sudah rame-rame, saya senang kalau rame-rame. Coba, apa hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior untuk proses reproduksi? ACTH tuh. ACTH, nah jauh nanti gitu. Bisa saja mempengaruhi ya. ACTH nanti yang dihasilkan apa? Yang paling penting, GnRH, Dok. GnRH dihasilkan di mana? GnRH dihasilkan di mana? Hipotalamus, Dok. Hipotalamus. Good. Nah, berarti kalau GnRH, berarti GnRH itu singkatannya apa? Singkatan apa? Gonadotropic releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. Berarti namanya aja udah releasing hormone, gitu ya. Hormon yang akan merilis diproduksinya gonadotropin. Nah, gonadotropin hormonnya apa? FSH, Dok. Oke, good. Dia bekerja pada apa FSH? Target organnya apa? Follicle. Ovarium. Oke. FSH bekerja bersama hormon yang lain. Apa hormonnya? LH, Dok. Ya, pinter. Oke, good. Jadi, saudara sekalian, dari sini ada GnRH yang akan kemudian namanya aja GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dia akan menyebabkan hipofisa anterior kemudian menghasilkan FSH dan LH.
Apakah hanya FSH dan LH yang dihasilkan di hipofisa anterior? Adakah hormon lain yang dihasilkan oleh hipofisa anterior selain FSH dan LH? Prolaktin, dok. Prolaktin. Nama lainnya apa prolaktin? LTH. Hah? Apa, Mbak? LTH, dok. LTH. Singkatannya apa LTH? Kalau LH singkatannya apa? Kalau FSH singkatannya apa FSH? FSH follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Good. Jadi hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel. Di mana? Di ovarium. Nah, kalau LH singkatannya Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. hormon. Good, luteinizing hormone. Kalau LTH ayo apa LTH? Nggak ada yang tahu. Luteotrophic hormone bukan, dok? Hormon, ya, luteotrophic hormone. Jadi di hipofisa anterior itu ada hormon yang sangat berperan pada proses reproduksi yaitu FSH, LH. Kemudian ada LTH juga. Apakah ada hormon lain? Tentu saja ada. Sampai segini besar Anda sekarang ini sudah tinggi besar gitu ya, sudah cantik, cakep, ganteng semuanya. Itu ada hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon apa? Sampai Anda segede ini. Growth hormone. Growth hormone. Kemudian ada kulit yang bagus, kulit yang halus, lembut gitu ya untuk yang perempuan. Kemudian ada pengaruh testosteron sehingga kulitnya tidak selembut pada yang perempuan. Itu ada hormon apa? Keluar semua dari sini, ya sudah nanti Anda lihat. Jadi ada melanosit, ya, ada melanosit, ada TSH, ya, ada TSH, ada ACTH, ada GH, ya. Jadi nanti Anda coba pelajari hormon yang dihasilkan di hipofisa anterior itu apa saja. Baik, yang di belakang itu hipofisa posterior menghasilkan hormon Oksitosin. Selain oksitosin, ada lagi hormon yang lain yang dihasilkan oleh hipofisa posterior. Apa? ADH atau vasopresin. Sudah sekalian, oksitosin itu diproduksinya bukan di hipofisa posterior. Hipofisa posterior mengeluarkan tetapi diproduksinya di hipotalamus. Kemudian lewat sinyal-sinyal syaraf, ya, lalu ada neurotransmitter, dia akan turun ke hipofisa posterior. Makanya namanya untuk hipofisa posterior adalah neurohipofisa. Yang depan adalah adenohipofisa. Kalau yang depan ini mekanismenya adalah melalui pembuluh darah, gitu ya. Mekanisme transport hormonnya adalah melalui pembuluh darah. Kalau yang di belakang ini adalah melalui neurotransmitter. Ya. Oke, saudara sekalian, ini kita lihat ovarium, ya. Ovarium ini, kalau di ovarium itu ada gelombang-gelombang, ada gelombang folikuler namanya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan gelombang folikuler? Jadi gelombang folikuler itu kalau tampak di sini ya. Sementara di sini ada corpus luteum, di sini sudah tumbuh lagi folikel yang baru. Jadi nggak gundul gini, kemudian ada corpus luteum sampai corpus luteumnya lisis sampai kecil, jadi corpus albicans, terus selesai baru tumbuh lagi folikel. Nggak begitu. Jadi seketika tertiary folikel kemudian menjadi folikel digraph yang mengeluarkan ovum, ya. Karena proses ovulasi maka mengalami rupture follicle, maka di sini sudah mulai ada corpus luteum yang tumbuh itu lama-lama
lisis gitu ya, lama-lama lisis. Gitu, lama-lama lisis. Nah, nanti di sini ada tumbuh corpus luteum yang baru lagi. Jadi old corpus luteumnya lama-lama habis, corpus luteum yang baru akan tumbuh setelah proses ovulasi. Jadi tidak, nanti kalau Anda sempat melihat preparat urogenital secara in vitro, gitu ya, preparat urogenital pada sapi besar, gitu, jadi lebih mudah diamati, Anda jangan sia-siakan untuk melihat ovariumnya. Ya, jadi dilihat betul-betul, oh ini ada folikelnya, oh ini ada corpus luteumnya, gitu. Oh ini ada corpus hemorrhagicumnya. Kalau ada corpus hemorrhagicum berarti dia baru ovulasi. Oh ini ada corpus albicans sini, kecil, berarti sudah lama, gitu ya. Kemudian oh ini corpus luteumnya besar, berarti dia pada saat itu adalah sedang fase luteal. Nah itu Anda harus perhatikan betul. Oh, ini misalnya Anda tampak lihat ada, wah ini ada folikel tersier, berapa besar, berarti dia akan mengarah kepada folikel graver, folikel tersiernya. Tuh. Jadi ketika Anda, mudah-mudahan Anda masih punya kesempatan, karena sekali lagi saya sampaikan kepada Anda bahwa kita belum tahu kapan wabah ini berakhir, jadi praktikum secara hands-on itu terpaksa kita tidak lakukan dulu karena berkaitan dengan keamanan diri Anda gitu ya. Jadi ya cuma bisa lihat gambar, bisa cuma lihat video gitu, lewat YouTube atau video tutorial yang lain gitu ya. Nah, saudara sekalian, begitu kita lanjut lagi. Ini dia siklus hormonal reproduksi. Nah, mudah-mudahan nututi ya. Saya jam 8.30 harus bergabung dengan sidang Senat terbuka dalam rangka Dies Natalis yang ke-66. Di jam 8.30 kita sudahi gitu, saya akan pindah ruangan. Nah, saudara sekalian, ini dia. Kita lihat hipotalamus, masukkan GnRH nanti akan di hipofisa anterior, menggerak hipofisa anterior untuk menghasilkan FSH. FSH ini adalah menstimulat FSH reseptor yang bekerja di sini. Ya, jadi ada reseptor FSH gitu ya, FSH reseptor, FSH reseptor yang ada di ovarium sebagai target dari hormon ini, hormon follicle stimulating hormone. Jadi dia akan menumbuhkan folikel, namanya saja follicle stimulating hormone. Jadi dia akan menstimulasi pertumbuhan folikel ini pada ovarium. Nah, saudara sekalian, ini adalah aksis hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Sangat penting. Kalau terjadi sesuatu pada aksis ini, maka bisa terjadi gangguan reproduksi karena faktor hormonal. Nah, kita lihat, saudara sekalian, ini folikel tumbuh, ya, tumbuh dari folikel primer, sekunder, tersier, ya, sampai siap-siap menjadi folikel de Graaff yang akan mengeluarkan merapture dinding, ya, dinding folikelnya, dan keluarlah ovum, keluarlah sel telur. Nah, pada saat pertumbuhan di sini ya, ini hanya dilepaskan dari sini supaya gampang untuk dipelajari saja gitu. Jadi ovarium akan tumbuh folikelnya dari mulai yang kecil, gede, setengah besar, dan besar gitu ya. Folikel primer, sekunder, tersier. Ketika folikel kemudian terus membesar, maka akan banyak mengandung hormon estrogen. Sudah sekalian. Hormon estrogen inilah yang kemudian memunculkan gejala estros, ya, memunculkan gejala estros. Kemudian kita lihat estradiol yang dihasilkan, ini banyak liquor folikel, semakin besar folikelnya semakin banyak liquor folikulinya. Liquor folikuli inilah yang banyak mengandung estradiol. Estradiol inilah yang kemudian akan positif feedback ke atas. Perlunya apa? Estrogen feedback ke atas, yaitu menggertak LH. Supaya apa? Supaya banjir. LH surge atau banjir LH.
atau LH search. Kalau nggak ada search gitu ya, tidak ada banjir, nggak ada LH yang membanjir, yang dalam jumlah besar, maka nggak ada ovulasi. Ovulasi tidak terjadi. Gitu. FSH dan LH ini kan tadinya jalan bareng ini, gitu ya. Kemudian karena ada estradiol, ya, dihasilkan estradiol positif feedback ke hipotalamus, menyebabkan LH kemudian dihasilkan dalam jumlah yang banyak untuk membuat terjadinya ovulasi. FSH-nya gimana FSH-nya? FSH-nya nah ini ada negatif. Ya, negatif feedback to regulate FSH release. Oleh siapa? Oleh inhibin. Tuh, sudah sekalian. Jadi ini, nah ini. Kalau LH search ini banyak, cukup, maka terjadilah ovulasi. Nah, ini. Terjadilah ovulasi. Kalau sudah terjadi ovulasi, kemudian akan terjadi pembentukan korpus luteum. Jadi saudara sekalian, korpus luteum ini dibentuk selalu setelah ovulasi. Gitu. Kalau kita bicara korpus luteum berarti itu sudah periode setelah ovulasi. Perlunya apa korpus luteum? Ya, perlunya apa sih korpus luteum ini? Untuk siap-siap apa saudara sekalian? Yes, coba saya pengen tahu. Persiapan agar apabila terjadi Kebuntingan. Tuh, kebuntingan. Siapakah yang merawat kebuntingan? Progesteron, Dok. Progesteron, Dok. Progesteronnya dari mana? Korpus luteum. Korpus luteum. Korpus luteumnya yang mana? Korpus luteum apa? Persisten, Dok. Ups. Betul tahu korpus luteum persisten. Coba kalau kita ada yang jawaban yang lain apa enggak? Korpus luteum yang untuk menjaga kebuntingan namanya korpus luteum Graviditatum. Kalau yang ini fase luteal, ini fase folikuler. Kalau kita raba fase luteal ada korpus luteum, itu namanya korpus luteum apa? Hemorragicum. Apa? Apa, Mbak? Enggak seberapa dengar saya. Apa namanya? Korpus luteum apa? Kalau misalnya, ini fase luteal nih, gitu, berarti korpus luteum Persisten. Korpus luteum persisten itu adalah kondisi yang patologis. Kalau ada korpus luteum persisten itu patologis. Ini yang fisiologis nih. Kita lakukan palpasi rektal, kemudian ada korpus luteumnya. Ini fase luteal nih. Namanya korpus luteum yang secara periodik dia muncul tuh apa? Periodikum. Jadi kalau nanti Anda ke lapangan, kemudian Anda melakukan palpasi rektal, meraba, ini ada korpus luteum nih, gitu ya. Anda raba ada korpus luteum. Anda harus tahu persis ini korpus luteum periodikum atau korpus luteum graviditatum atau korpus luteum persisten. Hati-hati karena treatment atau tindakan terhadap korpus luteum persisten dan korpus luteum graviditatum akan sangat bertolak belakang, gitu. Ya, hati-hati. Nanti kalau Anda akan tahu nanti sambil berjalan ya, kenapa demikian. Nah, saudara sekalian, korpus luteum ini dipersiapkan apabila terjadi kebuntingan, gitu. Jadi sampai Anda besar sekarang ini, dulu ibu kita, saya juga ibu kita itu punya korpus luteum graviditatum yang merawat Anda, menjaga Anda, gitu. Menjaga kita. Gitu. Ini korpus luteum graviditatum. Ya, korpus luteum graviditatum ini akan menghasilkan progesteron, ya. Akan menghasilkan progesteron. Ya, progesteron nanti akan negatif feedback
ya, yang akan meregulasi tonic release dari LH untuk mensupport corpus luteum terus sampai apa? Sampai siklusnya berulang kembali sampai PGF dihasilkan untuk menyebabkan regresi corpus luteum. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah lihat normalnya siklus hormonal reproduksi ini, maka kita harus tahu bahwa kalau terjadi sesuatu dengan, kalau terjadi sesuatu dengan siklus hormonal reproduksi ini, maka hati-hati. Gitu. Akan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan hormonal. Kasusnya biasanya di mana? Kasusnya ada yang di sini, ada yang di sini, ya, ada yang di sini, udah ada yang di sini, ya, ada yang di sini. Nah, kalau kita pandang ini ya siklusnya kayak tampaknya baik-baik saja gitu, tampaknya baik-baik saja. Tetapi begitu ada kejadian-kejadian yang mengalami hambatan di sini, nanti akan memunculkan kasus-kasus gangguan reproduksi yang disebabkan karena faktor hormonal. Contoh. Nah, seperti kita lihat ini ya, saudara sekalian, kan tadi saya katakan ada pertumbuhan folikel. Folikel primer, sekunder, tersier, ya, sampai kemudian folikel de Graaff besar dia. Dia menunggu LH cells, menunggu LH cells, banjir LH agar terjadi ovulasi. Nah, kalau kemudian ini terjadi kelemahan sinyal, gitu ya, ketidakseimbangan hormonal, kelemahan sinyal, aksis hipotalamus hipofisa anterior tidak sensitif, ya, terhadap adanya sinyal dari estradiol ke atas, maka tidak akan terjadi LH cells. Berarti tidak akan terjadi ovulasi. Sementara folikelnya sudah besar, ovumnya tinggal lempar keluar aja tuh. Tinggal terlempar keluar aja kalau ada LH cells. Tetapi karena ada ketidakseimbangan pada aksis hipotalamus, kemudian hipofisa, dan ovarium, maka kita mesti hati-hati bahwa bisa terjadi kista folikel di sini. Kalau ada kista folikel berarti akan banyak hormon apanya? Hormon yang mana yang banyak? Kalau ada kista folikel, hormon apa yang banyak? Yuk, dari gambar ini kan kelihatan. Dari gambar ini kelihatan. Hormon apa yang banyak kalau ada kista folikel? Dalam artian folikelnya tidak bisa ovulasi, berarti ada banyak hormon apa? Pada tidur semua ya? Arek-arek ini. Coba sih saya mau intip. Hormon apa yang banyak? Estradiol. Estradiol. Sehingga gejalanya apa nanti? Kalau terus estradiolnya dalam jumlah banyak gitu, tinggi estradiolnya, gejalanya nanti apa? Saya pada tahapan siklus reproduksi kan ada itu, ada gejala-gejala terjadinya gangguan pada estrus gitu. Ada gejala anestrus, ada gejala silent estrus, kemudian ada subestrus, ada nymphomania. Di antara keempat gejala itu mana yang disebabkan oleh adanya kista folikel yang estradiolnya banyak itu? Nymphomania. Nymphomania itu apa? Kawin berulang. Nymphomania kok kawin berulang? Kawin berulang nanti ada lagi. Nymphomania itu adalah Estrus terus menerus. estrus yang terus menerus. Nanti kalau kawin berulang nanti. Ya, kita nggak bicara kawin berulang ini ya. Tapi dari tahapan yang tadi saya sampaikan kepada Anda mengenai mekanisme siklus reproduksi, itu kelihatan bahwa
repeat breeder itu nantinya akan ada di area ya, kawin berulang atau repeat breeder nanti akan ada di area ovulasi, fertilisasi dan implantasi. Gitu. Kalau dia masih estrus itu tidak kita golongkan sebagai karena estrus itu tampak kemudian dilakukan inseminasi gitu. Estrus tampak dilakukan inseminasi. Kalau nggak ada estrusnya, maka tidak akan dilakukan inseminasi. Nah, tetapi kemudian kalau estrus ini setelah dilakukan inseminasi, kemudian estrus lagi, dan estrus lagi gitu ya, diinseminasi estrus lagi, itu repeat breeder. Ya. Kalau gejala nymphomania itu gejala estrus yang berkepanjangan, estrus yang berlebihan. Nah, jadi kalau ada kista folikel di sini, maka namanya aja kista folikel. Folikelnya tidak mampu untuk ovulasi karena apa? Karena LH-nya rendah. FSH-nya normal, LH-nya rendah. Tuh. Nah, salah satu gangguan yang disebabkan oleh hormonal reproduksi, gitu, yaitu kista folikel. Nah, ada lagi, sudah sekali ada kista luteal. Kista luteal itu, kalau kista luteal itu biasanya pada saat produksi susu tinggi, ada hormon prolaktin atau LPH. LPH yang tinggi ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan pertumbuhan folikel pada ovarium itu dirubah menjadi sel-sel luteal. Ya. Akibatnya kalau hormon yang dihasilkan oleh sel luteal itu hormon apa? Kalau sel folikel kan estrogen yang dihasilkan. Kalau sel-sel luteal menghasilkan hormon apa? Kira-kira menghasilkan hormon apa? Ini kalau corpus luteum ini sel luteal apa bukan? Sel luteal apa bukan? Namanya aja corpus luteum. Iya, Dok. Iya, Dok. Menghasilkan hormon apa? Progesteron. Jadi kalau ada sel-sel luteal di sini, jadi folikel-folikelnya itu dirubah menjadi sel luteal oleh hormon LTH, maka akhirnya akan banyak hormon progesteronnya. Gitu. Apakah terjadi ovulasi? Tentu tidak. Wong tidak sempat berkembang menjadi folikel de Graaff. Nggak bisa berkembang, belum sempat berkembang menjadi folikel, funder, tersier, dan de Graaff. Gitu. Jadi non-ovulatory atau anovulatory cyst pada kista folikel dan kista luteal. Belum sempat ovulasi. Gitu. Jadi tidak ada ovulasi di sana. Kalau kita bicara kista corpus luteum, pasti dia sudah ovulasi. Karena corpus luteum ini muncul setelah ovulasi. Gitu. Ya, paham ya? Ini kalau saya rasanya, kalau misalnya saya saya mendengar apa yang kita sama-sama bahas tadi, saya pikir semuanya pada paham lah. Nggak mungkin nggak paham, gitu ya. Baik. Ini kita lihat sudah sekalian nih tadi yang sudah saya uraikan mengenai perubahan ovarium pada siklus birahi. Kita lihat ada mekanisme gelombang folikuler. Kita lihat di sini pada estrus day 21 atau hari ke-0 gitu. Terjadinya estrus di sini kita bisa lihat ada mature follicle di sini. Ada follicle yang matang, ada old corpus luteum. Jadi corpus luteum dari sisa yang lalu nih, belum hilang. Nah, mature follicle ini kemudian dia akan mengalami ovulasi. Hari pertama ovulasi, keluarlah ovum. Sementara old corpus luteumnya mulai mengecil kembali. Dari sini berjalan waktu pada hari kedua sampai keempat ada developing corpus luteum. Ada new corpus luteum di sini. Ini mulai tambah kecil jadi corpus albicans. Ya. Jadi corpus albicans ini membesar, corpus luteum mulai pelan-pelan membesar. Kemudian pada hari ke-5 sampai hari ke-15 mulai mature corpus luteum.
Tuh, ya, membesar, corpus luteumnya menjadi matang, corpus albicans tambah cilik maneh. Gitu. Nah, sementara itu sudah mulai tumbuh, lihat folikelnya sudah mulai tumbuh. Ini ada folikel, ya kan? Ini di sini kelihatan ada gelombang folikuler. Nggak cuman kosong, kemudian oh ini habis corpus luteum, ini apa? Ada new corpus luteum tumbuh, kemudian terus di sini kosong tidak ada pertumbuhan folikel, bukan begitu, tapi ada gelombang folikuler. Kemudian ada regressing corpus luteum pada hari ke-16 sampai 20, lihat di sini mulai regress corpus luteumnya, ya kalau tidak terjadi proses kebuntingan maka corpus luteumnya regress, kemudian ada developing follicle, berkembang balik lagi ke sini. Ini dia, gampang. Baik, saudara sekalian. Ini kita lihat ada hormon-hormon yang berpengaruh, gitu ya. Ada proses reproduksi yang dihasilkan oleh pituitary gland, yaitu FSH, LH, prolaktin, dan oksitosin. Structure and source-nya, struktur dari follicle stimulating hormone, LH, dan ini ada glukoprotein, protein. Ini dari anterior lobe, dan dari posterior lobe. Itu tadi. Principal function-nya apa? Untuk menstimulasi pertumbuhan folikel. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pada hewan betina, kalau pada yang jantan, dia spermatogenesis gitu. Kemudian LH untuk apa? Menstimulate ovulation and luteinization dari folikel ovarian. Untuk akhirnya menjadi corpus luteum. Ada yang betina. Yang jantan untuk sekresi testosteron. PRL atau prolaktin untuk promote lactation and maternal behavior. Oksitosin untuk apa? Untuk menstimulasi kontraksi dari pregnant uterus. Causes milk ejection juga. Gampang, sudah gampang semua ini. Udah nanti sudah nggak perlu mikir banyak-banyak lagi. Bangun tidur gitu, tanya itu soal hormonal bisa langsung nyantol. Harapannya gitu. Nah ini estrogen. Estrogen ini struktur and source, tadi kita sudah tahu ya, ada estrogen, progesteron, hormon steroid, ini steroid, ya. Yang tadi kan glukoprotein, dan ada protein gitu ya. Kalau ini steroid, ini ada relaksin, prostaglandin, Anda lihat sendiri nanti structure and source-nya. Principal function-nya estrogen untuk promote sexual behavior. Makanya ada estrus. Perlunya apa? Itu adalah untuk menunjukkan pada lawan jenisnya. Tanda-tanda estrus ini supaya terjadi peristiwa reproduksi. Kalau nggak ada tanda estrus, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan, atau tidak terjadi estrus, gitu ya, maka hewan jantan tidak akan pernah tahu, gitu, tidak akan mau mendekat pada hewan yang tidak estrus. Jadi perlu sekali sexual behavior ini untuk reproduktivitas. Gitu. Nah, kemudian ada progesteron. Progesteron ini synergistically dengan estrogen in promoting estrus behavior dan preparing reproductive tract for implantation. Testosteron untuk develop and maintain accessory gland, sex gland and stimulates secondary sexual characteristic. Untuk juga menampakkan sexual behavior, terus kemudian spermatogenesis dan proses anabolic effect. Kemudian ini relasi untuk dilatasi serviks yang menyebabkan uterine contraction, PGF2 alpha ini perlu untuk regresi dari corpus luteum, kemudian aktifin, inhibin, polystazine aktifin untuk menstimulasi FSH secretion, kemudian inhibin untuk menginhibit release of FSH to a level which maintain specific number of ovulation. Ya. Dan ini ada polystazine. Nah, saudara sekalian, coba kita lihat satu-satu, ini sudah dibahas tadi ya. Nah, FSH adalah hormon ini untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel pada ovarium. LH adalah hormon glukoprotein juga. Ya, sudah Anda lihat
tabelnya, kita lewati saja. Kemudian ini fungsi hormon reproduksi dan reproduksi posterior, ini adalah yang tadi juga kita sudah bahas, ada hormon protein, fungsinya untuk merangsang kontraksi otot polos, ginjal hamil, uterus dan septik pada proses partus, dan juga ada milk letdown. Ini hormon reproduksi yang berasal dari ovarium dan testis, sudah kita bahas, ada bagannya tadi, ya, adalah sama seperti itu, dan juga sama, bisa Anda baca. Nah, sekarang ini adalah gangguan hormon, ya, yang manifestasinya berupa kista folikel, kista luteal, dan kista corpus luteum. Kita lihat kista folikel sekarang. Ya, dari apa yang saya uraikan di depan tadi udah gampang sebetulnya, ini sudah nggak perlu Anda pelajari, kita tutup laptop itu, kemudian sudah nyantol gitu ya, sudah paham Anda, mudah-mudahan sudah paham dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi ini adalah narasinya yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi kista folikel adalah folikel di permukaan ovarium yang membentuk kista. Ya, kita sudah tahu tadi, sudah saya jelaskan lewat gambar itu. Jadi FSH-nya cukup, hormon LH-nya nggak cukup untuk dapat menyebabkan ovulasi. Makanya namanya anovulatory follicle, ovulatory kista, gitu. Anovulatory follicle, ya, folikel yang tidak ovulasi. Nah, kalau kita eksplorasi rektal, maka tanpa ada benjolan bulat di permukaan ovarium, itu kayak kalau lepuh bakar, luka terbakar, melepuh itu. Ternyata kalau kita raba kista halus, lunak, berisi cairan, ya, bisa satu atau dua, bisa satu sisi atau kedua sisinya, dan biasanya diameternya ini, ya, 2,5 sampai 5, kemudian mudah pecah kalau ditekan. Jadi karena tidak ada ovulasi, maka yang nggak ada corpus luteum, nggak tumbuh corpus luteum, karena corpus luteum itu terjadinya, tumbuhnya setelah ada proses ovulasi. Gejala klinisnya apa? Nymphomania. Ya. Kista luteal gimana? Kista luteal itu kalau hormon LTH-nya banyak. Jadi folikel muda pada ovarium terjadi luteinisasi. Ya. Pada folikel akan terbentuk sel-sel luteal, jadi kuning, ya. Jadi kalau misalnya dilakukan pemotongan secara pada ovarium yang mengalami kista luteal, dipotong itu kelihatan, dipotong melintang, ada kuning-kuning di dalamnya, gitu. Itu adalah kista luteal. Jadinya pada sapi perah yang berproduksi susu tinggi pasca melahirkan. Karena ada LTH yang banyak gitu. Disebut kista karena dalamnya berisi cairan. Kista luteal dindingnya lebih tebal dari kista folikel, sulit pecah bila dipijit melalui eksplorasi rektal. Ya. Jadi ini banyak menghasilkan hormon progesteron. Sehingga gejala klinisnya apa? Gejala klinisnya adalah anestrus. Lanjut. Nah, sekalian, kista luteal ini ya seperti pada kista folikel, asalnya dari folikel muda dan belum ovulasi. Ya, kalau kita raba melalui palpasi rektal, maka kista folikel agak sulit dibedakan dengan kista luteal karena rasanya kalau kita palpasi rektal mirip-mirip aja gitu ya. Kalau mau melakukan penegakan diagnosa secara pasti, ukur, ya, ukur kadar progesteronnya. Tuh. Dengan berapa? Kalau kadar progesteronnya tinggi berarti ada kista luteal di sana. Tuh. Jadi kista luteal banyak ditemukan pada sapi perah yang produksi susunya tinggi dan dikelola secara intensif. Baik, lanjut kista luteal banyak didiagnosa dalam jangka waktu 60 hari setelah melahirkan. Karena produksi susunya sedang meningkat itu ya. Lanjut terapinya gimana? Terapinya kalau kista folikel tentu saja karena LH-nya rendah, ya kan dia butuh LH untuk ovulasi, maka diberi preparat LH atau HCG, tuh, sehingga bisa terjadi ovulasi. Kalau sudah terjadi ovulasi, harapannya tentu ada pertumbuhan corpus luteum yang normal. Kalau pada kista luteal gimana?
Ya untuk melisiskan sel-sel luteal, kasih prostaglandin, oh ya, kasih prostaglandin. Nanti harapannya lisis kan tenunan luteal selnya, kristal lutealnya akan luruh itu, dan terjadi ovulasi. Nanti siklus birahinya normal, ya, bisa terjadi ovulasi. Kemudian pemberian GnRH untuk menanggulangi kista ovarium sama efektifnya dengan pemberian prarat LH. Ya, kambuh ya bisa terjadi, ya. Jadi kista itu bisa kambuh, gitu, meskipun sudah diobati. Kista corpus luteum. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca beberapa textbook itu kista corpus luteum ini nggak ada. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya kista corpus luteum ini ada pertumbuhan corpus luteum yang berkepanjangan, nggak lisis-lisis, itu kita bisa anggap sebagai kondisi yang patologis. Jadi dia berasal dari follicular graft yang telah mengalami ovulasi. Kalau ada corpus luteum, seperti yang saya katakan, dia ada ovulasi dulu. Jadi ovulasi, kemudian tumbuh corpus luteumnya, kemudian dalam perkembangannya itu terbentuk rongga di bagian tengah yang berisi cairan. Nah, ini kalau kita corpus luteum dapat menghasilkan hormon progesteron, betul kan? Jadi sel-sel luteal itu banyak menghasilkan hormon progesteron sehingga akan mengganggu siklus birahi pada induk penderitaan. Enggak banyak, biasa kasus kista corpus luteum ini hanya mencapai 3% dari kejadian, ya, dari seluruh kasus kista. Nah, saudara sekalian, ini kalau kita menstruasi rektal, maka pada kista corpus luteum tanpa ada kista yang seperti halnya corpus luteum gitu ya, kalau kita melakukan palpasi rektal. Ya, ini bisa kita lihat saja. Gitu. Kista corpus luteum ini mudah dibedakan dengan corpus luteum yang lain karena ukurannya yang cukup besar. Ukurannya lebih licin, bulat, bersifat empuk, dan bila tekanan jari ditambah akan pecah dengan cairan di dalamnya. Keluar dan tinggallah sisa penuhan protein. Ya, caranya untuk menterapi bagaimana? Kasih PGF2 alfa, karena kan kista corpus luteum. Ya. Dulu di lapangan tuh sering dilakukan dulu dienukleasi pakai secara manual, tapi khawatir nanti akan terjadi radang dan perdarahan pada ovarium, jadi perdarahan terjadi radang, bisa jadi adesi ovarium dengan jaringan sekitarnya, bahaya. Jadi lakukan tindakan dengan pemberian PGF2 alfa untuk kista corpus luteum. Baik, saudara sekalian, nah kemudian tadi itu gangguan pada hormon gonadotropin, sekarang gangguan sekresi hormon steroid. Pada apa? Ya tadi yang kita sudah bahas, pada kista folikel, ya gangguan pada hormon estrogen, gitu. Kemudian bisa juga ada tumor ovarium, gitu ya. Tumor ovarium berarti kalau ada tumor ovarium namanya saja tumor, ada mekanisme proliferasi sel, gitu ya. Proliferasi sel. Kalau ada proliferasi sel, berarti ada pertambahan jumlah sel. Kalau yang terjadi pertambahan sel itu pada sel-sel granulosa, maka akan banyak estrogen yang dihasilkan. Sehingga apa gejalanya? Nimfomani, ya, gejala nimfomani, karena akan terus menghasilkan estrogen dari proliferasi sel, ya, sel-sel yang berproliferasi pada tempat di mana diproduksinya estrogen, yaitu granulosa. Ya, jadi ada gejala nimfomani, birahi yang berlebihan tanpa diikuti ovulasi. Nah, sudah sekalian, sekresi hormon estrogen yang rendah, gitu ya, misalnya di bawah nilai ambang, gitu, ada gangguan pelepasan hormon estrogen, dalam mekanisme hormonal itu ada ketidakseimbangan, ya, imbalancing hormonal, maka dapat terjadi anestrus, dapat terjadi silent estrus, dan juga subestrus. Ya.
Kalau progesteron, gangguan reproduksi karena adanya gangguan sensitif hormon progesteron dapat berbentuk kadar hormon progesteron yang tinggi dalam darah pada waktu di luar masa kepentingan, sehingga banyak penyebabnya. Corpus luteum persisten bisa menjadi penyebab progesteron tinggi kadarnya dalam darah. Kita lihat, tapi corpus luteum persisten ini gejala kasusnya itu disebabkan terlebih dahulu dengan adanya infeksi, ya, infeksi uterus, sehingga kemudian terjadi CLP. CLP ini kemudian muaranya adalah gangguan pada mekanisme hormonalnya. Karena apa? Karena kalau ada infeksi maka dinding uterus nggak bisa menghasilkan PGF2 alfa. Padahal PGF2 alfa ini diperlukan untuk melisis corpus luteum. Ya, melisis corpus luteum. Kalau corpus luteumnya persisten, tidak lisis, nggak ada PGF2 alfa, maka yang terjadi adalah estrus. Ya, anestrus karena apa? Karena progesteronnya tinggi. Progesteron tentu saja tidak akan menekan diproduksinya hormon FSH. Padahal hormon FSH ini diperlukan untuk pertumbuhan folikel yang nantinya bisa menimbulkan dihasilkannya estrogen. Ya, folikelnya tumbuh, estrogennya banyak dan birahi. Makanya nggak birahi kalau progesteronnya tinggi. Nah, ini sudah sekali. Gangguan reproduksi karena faktor manajemen dan infeksi yang berpengaruh pada mekanisme hormonal. Ya. Ujung-ujungnya nanti adalah mekanisme hormonalnya yang dipengaruhi. Coba kita lihat apa saja gangguan reproduksi karena faktor manajemen dan infeksi yang punya pengaruh pada mekanisme hormonal. Saya lihat, sekalian, ada hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium ini faktor manajemen sebenarnya. Kurang pakan, stres, ya, kurang pakan, stres, kurang pakannya berkepanjangan. Kemudian stresnya kenapa? Karena lingkungan, karena kandangnya yang sempit, karena kandang yang panas, berisik, tumpek, banyak populasinya, berdempet-dempetan dengan teman-temannya, jadi nggak tenang gitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya hipofungsi ovarium. Yang banyak di lapangan yang terlihat adalah hipofungsi ovarium karena pakan. Jadi faktor utama penyebab hipofungsi ini adalah kurang pakan. Dan bisa juga lingkungan yang kurang serasi. Ya. Dan juga hewan betina yang terlalu lama di kandang nggak pernah dilepas di pada pengembala, nggak exercise. Akibatnya apa? Tentu saja namanya saja hipofungsi ovarium. Ya, namanya saja hipofungsi ovarium. Jadi ovariumnya mengalami hipofungsi. Fungsinya tidak berjalan dengan normal. Akibatnya apa? Kalau kita raba, permukaan ovarium akan licin. Karena nggak terjadi pertumbuhan folikel. Nggak ada corpus luteum juga. Kalau nggak tumbuh folikel, gimana bisa jadi corpus luteum? Kalau diraba, permukaannya licin, tapi besarnya masih normal. Besarnya masih normal. Nah, kalau berkelanjutan, ya, besarnya ovarium yang normal tadi bisa mengecil. Itu. Jadi kalau hipofungsi ovarium berkelanjutan maka jadi atrofi ovarium. Kurang pakan atau kondisi lingkungan yang buruk ini berlangsung lama sehingga apa? Hipofungsi ovarium lanjut ke atrofi ovarium, mengecil. Gitu. Jadi pada atrofi ovarium, ukuran ovariumnya lebih kecil dari normal, permukaannya licin. Kalau kita raba, kita lakukan palpasi rektal, nah bisa dibedakan mana yang hipofungsi, mana yang atrofi. Kalau hipofungsi besarnya masih normal, yang atrofi namanya saja atrofi, gitu kan, mengecil. Jadi seperti halnya kalau misalnya gini nih, ada orang sakit, gitu ya, kemudian lama tidak melakukan aktivitas di tempat tidur, enggak digunakan, kakinya misalnya tidak digunakan, kan tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak dilakukan exercise juga,
gitu, tidak di fisioterapi, maka lama-lama kakinya ngecil, gitu, sama seperti ovarium. Kalau tidak ada aktivitas lama pada ovarium, maka lama-lama dia akan mengecil. Kita bisa lihat kondisi fisik tubuh ternak buruk karena apa? Ya karena kekurangan pakan dalam waktu yang lama, anestrus yang berkepanjangan. Perhatikan saudara sekalian, kalau ada atrofi ovarium, itu harus dibedakan dengan hipoplasia ovarium yang disebabkan oleh faktor genetis. Kita lihat kalau atrofi ovarium, hipoplasia ovarium, kita lihat dari mana? Nah, nanti Anda akan pelajari itu ya. Cari sendiri. Apa bedanya atrofi ovarium dengan hipoplasia ovarium? Terapinya perbaiki langsung pakan, kemudian lihat situasi kandangnya, dicek betul-betul apakah kandangnya sudah memenuhi syarat untuk sanitasi yang baik, kemudian sirkulasi udaranya bagus, kemudian jumlah populasinya apakah seimbang dengan luas kandangnya. Ya, kalau kondisinya sudah membaik karena sudah diberi makan, sudah ditoto kandangnya, maka injeksi dengan preparat-preparat hormonal yang Anda lihat. Ya, saudara sekalian, gampang sekali. Ini Colpoception persistent. Colpoception persistent adalah Colpoception periodicum yang tetap berfungsi setelah periode siklus berakhir atau Colpoception graviditatum yang tetap berfungsi dan ukurannya tetap besar setelah melahirkan. Jadi tentu saja kalau ada Colpoception persistent, maka kadar progesteron tetap tinggi dalam darah. Nah, yang kalau ada Colpoception persistent yang fisiologis terjadi setelah partus, bisa terjadi Colpoception persistent. Induk sapi yang berproduksi susu tinggi juga bisa menyebabkan Colpoception persistent. Bisa juga sapi-sapi yang terinfeksi, ya, karena ada patologi uterus, ya, ada terjadi piometra, mastoid fetus, mumifikasi, emfisema fetus, itu bisa menyebabkan jadinya corpus luteum persistent. Kalau dikaitkan dengan kenapa kok dimasukkan, ditambahkan dalam gangguan reproduksi karena faktor hormonal, iya karena apa? Karena kalau ada corpus luteum persistent yang disebabkan oleh karena faktor tadi, gitu ya, itu kan berarti dia menghasilkan progesteron dalam jumlah yang banyak sehingga dia akan menghambat FSH untuk menghasilkan menumbuhkan folikel, nggak ada folikel yang tumbuh, yang nggak ada estrogen. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak ada gejala estrus. Oh iya, saya kira ini patologi uterus menyebabkan endometrium tidak mampu memproduksi PGF2 alpha. Kalau nggak ada PGF2 alpha, maka colpoceptionnya nggak lisis. Oleh karena itu, colpoceptionnya tetap berfungsi menghasilkan progesteron. Oke, terapinya apa? Terapinya ya karena diperlukan prostaglandin untuk melisis colpoception, maka kalau ada case corpus luteum persistent dilakukan injeksi dengan prostaglandin 3F2 alpha. Ya, dari mekanisme hormonal yang kita bahas tadi di depan, Anda sudah tahu, ini kalau gini ada kejadian ini, maka terapinya ini, ada kejadian gini, maka terapinya ini. Tuh, dan tidak usah dihafal lagi, dipahami. Itu bisa kalau ada corpus luteum persisten dilakukan enukleasi secara manual, tapi juga tidak dianjurkan, sama seperti pada kista luteal tadi. Ya, jadi kalau ada corpus luteum persisten yang disebabkan oleh patologi uterus, obati dulu kondisi patologinya. Ya. Kemudian juga lakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membuat uterusnya sembuh dulu, gitu. Ya, sembuh dulu. Jadi diobati dengan antibiotika atau kemoterapeutika, ya. Setelah eksudatnya dikeluarkan, diirigasi, gitu ya. Setelah sembuh baru diberi PGF2 alpha untuk melisis corpus luteum persisten. Kalau ada mumifikasi fetus atau emfisema fetus, maka harus dilakukan penanganan pada mumifikasi dan emfisema fetus terlebih dahulu. Ya. Kemudian baru diberi PGF2 alpha. Diharapkan kalau ada
pemberian PGF2 alfa, kopresiumnya kemudian lisis, agresi, mengecil, beberapa hari kemudian diharapkan disusul dengan birahi yang normal. Nah, jadi gitu saudara sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu cepat, ya, mudah-mudahan tidak tampak terlalu cepat dan bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang saya tanyakan dulu, sudah cukup jelas apa belum apa yang saya sampaikan? Jelas, dokter. Jelas, Buat dokter. Jelas, dokter. ya, mudah-mudahan benar-benar bisa dipahami dengan baik ya, mudah-mudahan, karena nanti ini sebagai basic Anda gitu. Faktor-faktor itu kan banyak, ada faktor hormonal, ada faktor infeksius, ada faktor genetik, dan ada faktor manajemen. Tapi nanti dia akan semuanya itu akan tampak berpengaruh pada mekanisme hormonal. Ya. Seperti genetik misalnya, apa misalnya? Oh, hipoplasia ovarium. Kenapa dia tidak anestrus? Kenapa dia anestrus? Kenapa tidak estrus gitu? Ya karena hipoplasia, tidak ada hormon, tidak ada peristiwa hormonal yang terjadi di situ. Ovariumnya dalam keadaan seperti atrofi, tidak berfungsi, tapi genetik. Tidak ada hormon yang dihasilkan. Sehingga apa? Sehingga ya tandanya menjadi tanda-tanda anestrus, hipoplasia, itu genetik. Manajemen, tadi yang saya sampaikan ada hipofungsi ovarium, ada stres, gitu ya. Stres itu bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Kemudian infeksi tadi Corpus luteum persistent. Jadi, tapi muaranya yang seperti saya sampaikan, muaranya adalah terjadinya gangguan pada mekanisme hormonal. Jadi itu saudara sekalian, saya stop share dulu. Ya, baik. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanyakan. Kalau Anda sudah merasa cukup jelas apa yang saya sampaikan, kita sudahi. Saya akan pindah rumah ini, pindah ruang Zoom, karena ada pidato pada sidang Senat Universitas Erlangga dalam rangka Dies Natalis yang ke-66. Mahasiswa itu ikut ya, mahasiswa, tapi yang mahasiswa baru yang diundang untuk masuk ke ruang Zoom. Seluruh mahasiswa baru angkatan 2020 itu harus bergabung di acara yang dimulai sebentar lagi jam 8.30. Baik saudara sekalian, saya kira gitu ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda paham, karena ini adalah basic banget gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah paham mengenai mekanisme hormonalnya secara clear, insya Allah nanti ke depannya akan lebih mudah untuk menangkap materi-materi selanjutnya. Gitu. Saya masih ketemu Anda beberapa kali, mungkin ya, saya nanti cek juga jadwalnya. Baik, saya kira gitu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mas Ragil masih ada? Dr. Ragil masih ada? Masih bersama kita di sini? Udah live ya? Udah live nampaknya. Baik saudara, saya tutup ya ruang kuliahnya, saya tutup. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, dokter. Rachel juga, dokter. Wabarakatuh. Masalah. Kita live meeting ya.
Ayo keluar, udah selesai kelasnya.